Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di mata kuliah kita pengembangan bahasa anak usia dini. Ini adalah topik yang ke-11 ya. Di mata kuliah pengembangan bahasa anak dengan subtopik atau hari ini, minggu ini kita akan bahas tentang penggunaan media dan teknologi dalam pengembangan bahasa anak usia dini. Ya, jadi nanti kita akan sama-sama menggali bagaimana sih teknologi dan media dapat menjadi alat ya yang kuat dan membantu anak-anak membangun keterampilan bahasa. Seperti apa? Yuk kita mulai. Baik, untuk yang pertama kita tetap ya membahas tentang tujuan pembelajaran untuk hari ini. Satu pemantik pertanyaan, mengapa sih media dan teknologi untuk anak-anak kita? Ya, jadi mengapa sih media ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk pengembangan bahasa anak. Jadi mari kita eksplorasi beberapa alasan yang mendasarinya, gitu ya. Seperti yang kita nanti akan bahas tentang dukungan visual untuk pemahaman konsep. Nah, jadi media dan teknologi ini memberikan dukungan visual yang kuat ya untuk pemahaman konsep. Contohnya seperti kayak gambar, video, atau mungkin grafik. Ini bisa membantu anak-anak itu memahami konsep yang mungkin sulit dipahami kalau hanya dengan kata-kata saja. Nah ya, kemudian bisa juga media teknologi ini seringkali dirancang agar interaktif dan menarik bagi anak-anak. Ya, jadi kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membuat mereka juga terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian juga sebagai sumber daya yang beragam nih. Jadi media dan teknologi ini memberikan akses ke sumber daya yang beragam. Anak-anak dapat menjelajahi dunia pengetahuan ya tentang berbagai macam topik melalui bisa jadi aplikasi, video edukasi, atau mungkin situs-situs web yang bisa kita manfaatkan. Nah, dengan teknologi tentu kita bisa melaksanakan proses belajar yang secara visual ini bisa terbantukan, interaktif dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Salah satu alasan kuat mengapa nih media dan teknologi ini penting dalam pendidikan anak usia dini. Ya, jadi salah satunya adalah tadi proses belajarnya bisa visual, interaktif, dan juga mungkin teknologi ini bisa memberikan alat yang kuat ya untuk menghadirkan materi-materi pelajaran dalam bentuk yang menarik, yang mungkin anak-anak ini akan terlibat secara aktif. Ya, jadi memberikan pengalaman yang sesuai tentunya dengan tingkat kemampuan mereka. Ya, jadi dengan cara ini kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih bervariasi dan juga mendukung perkembangan anak-anak secara holistik. Ya, sebenarnya banyak sekali ya aplikasi-aplikasi atau mungkin perangkat lunak yang bisa kita manfaatkan untuk anak-anak. Ya, jadi dalam dunia yang semakin canggih dan teknologi ini terdapat yang bisa kita manfaatkan ya. Terkait dengan ragam atau varietas aplikasi yang tersedia, contohnya kayak aplikasi ejaan gitu ya, aplikasi cerita interaktif, aplikasi pelafalan, ini kan banyak banget ya bisa kita temukan di aplikasi Android. Kemudian juga bisa kita pilih aplikasi ini yang sesuai dengan fitur atau fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi fitur atau fungsinya bisa kita lihat secara visual menarik enggak gitu kan, ada interaktivitasnya enggak, dan apakah mungkin ada semacam kayak gamification atau tidak gitu kan. Nah, ini juga bisa dipilih ya kita nanti manfaatkan untuk pengembangan bahasa anak. Ya, sebetulnya ada banyak sekali aplikasi yang bisa dirancang ya khusus untuk anak usia dini yang mungkin ini tentu dapat mendukung atau membantu perkembangan bahasa anak. Aplikasi-aplikasi ini mencakup berbagai macam alat ya yang membantu anak-anak untuk membangun keterampilan bahasa dengan cara tadi interaktif dan juga menarik. Jadi harapannya memang dengan aplikasi ini bisa memberikan pengalaman belajar yang sesuai ya dengan kebutuhan dan minat anak. Ya. Baik, sebetulnya apa saja sih aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pengembangan bahasa anak usia dini? Sebetulnya ada banyak, cuman saya akan praktekkan ya 3 saja dulu ya. Yang pertama adalah ada ABC Mouse, yang kedua ada Endless Alphabet, dan juga yang ketiga adalah Storyful. Nah, jadi ketiga aplikasi ini sangat berguna ya untuk anak-anak agar bisa mengasah keterampilan berbahasa mereka. Kayak ABC Mouse ini untuk aktivitas pembelajaran seperti membaca, menulis gitu ya. Matematika pun ada. Ya, nanti mungkin saya akan tunjukkan. Kemudian juga dia menawarkan cerita interaktif, lagu-lagu, permainan. Jadi sangat membantu ya anak-anak itu untuk memahami dasar-dasar bahasa. Endless Alphabet pun mungkin sama ya. Jadi dia
menggeser-geser huruf, narik-narik huruf, mengenalkan huruf ke tempat yang benar, sampai kepada pengucapannya seperti apa. Itu pun sudah ada ya di Endless Alphabet ini. Nah, kemudian yang Storeful nih. Storeful juga bagus ya, saya rasa ini bisa memberikan anak-anak itu berbagai macam cerita, lagu-lagu, bacaan. Jadi sangat membantu anak-anak dalam belajar membaca ya. Nah, jadi konten-konten yang beragam ini tentunya sangat baik ya untuk anak usia dini, dari pemula mungkin ya sampai kepada mungkin tingkat lanjut. Jadi yuk kita lihat aplikasi-aplikasinya seperti apa. Tidak hanya itu saja, tapi banyak juga aplikasi-aplikasi yang lain yang efektif untuk membantu perkembangan bahasa anak. Ya, nanti saya akan coba tunjukkan, mungkin di infografis di e-learning juga ada ya, silakan nanti dibaca saja. Ada Duolingo, Reading Rockets, Habismos, gitu ya, PBS Kids, Tyke Words Learning Games. Jadi semuanya berbasiskan gamification. Ya, jadi ini sangat menarik untuk perkembangan bahasa anak. Nah, sebetulnya apa saja sih keuntungan-keuntungan penggunaan aplikasi ini? Banyak sebetulnya ya, cuman kita bisa sarikan menjadi 3, yaitu dia lebih kepada personalisasi pembelajaran. Artinya lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi bisa kita atur levelnya, bisa kita inovasikan atau kreasikan dengan metode apa gitu ya. Kemudian interaktif dan dinamis. Nah, tentu ya karena ini adalah sifatnya gamification, jadi seperti bermain games, anak-anak saya rasa menarik ya. Artinya tidak terkesan sedang mungkin belajar tapi masih bermain. Nah, kemudian juga bisa sebagai perkembangan gitu ya, untuk meningkatkan perkembangan anak usia dini. Tentunya dalam hal ini adalah aspek bahasa. Jadi aplikasi-aplikasi modern ini tentu menawarkan banyak fitur ya. Tapi tetap sesuaikan dengan cara belajar anak, sesuaikan dengan kecepatan mereka. Jadi jangan sampai kita salah mendownload aplikasi gitu kan. Jangan sampai kita mendownload kayak Tokaboka mungkin ya. Ya sebenarnya itu bagus juga untuk melatih keterampilan berbicara. Ya, tapi tidak cocok untuk pembelajaran menulis atau membaca. Tentunya kan tidak ada ya. Jadi hanya sebatas role playing saja. Nah, jadi tetap perhatikan terkait dengan kebutuhan setiap anak untuk menggunakan aplikasi apa. Kemudahan-kemudahan dalam menggunakan perangkat digital atau aplikasi ini tentunya tidak bebas ya. Artinya pasti ada efeknya, ada efek negatifnya. Semuanya tidak berdampak positif ya. Nah, untuk mengurangi tingkat negatifnya seperti kecanduan smartphone atau mungkin jadi malah malas melakukan aktivitas yang lain, tetap yang namanya etika penggunaan media harus diperhatikan. Batasan waktu layar ini penting ya. Jadi durasi screen time mohon untuk tidak terlalu lama dan juga harus dibatasin ya. Memilih konten yang tepat juga, orang tua harus benar-benar paham mana konten-konten yang memang edukatif dan mana-mana konten yang mungkin tidak pantas atau tidak cocok untuk anak kita ya. Jadi proteksi orang tua ini sangat penting. Jadi tidak hanya mengajarkan anak tentang digital, tapi orang tuanya pun harus melek terkait dengan literasi digitalnya. Tetap ya kita sounding ke anak untuk selalu menggunakan perangkat ini dengan bijak dan tentunya dipantau oleh orang tua. Kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa untuk mengatur atau memonitoring bagaimana anak berkegiatan di dunia internet atau dengan gadgetnya. Ya, jadi nanti silakan kita praktekkan di kelas ya untuk bagaimana cara men-settingnya sampai kepada nanti menggunakannya dengan anak. Ya, jadi mohon untuk tidak terlalu overstimulasi ya. Jadi karena apabila anak terlalu banyak terpapar oleh layar internet atau layar gadgetnya gitu kan, ini tentu akan berakibat buruk. Ya, tidak hanya berakibat terhadap kesehatan seperti mata ya, motoriknya jadi tidak berkembang, terbatas ya karena tidak ada aktivitas selain scroll melalui gadgetnya, tapi juga berdampak pada kesehatan mentalnya karena mungkin berbagai macam informasi yang masuk ke dalam memorinya, ke dalam otaknya melalui layar itu tentu akan mempengaruhi terhadap mentalnya, karakternya, sampai kepada kebiasaan hari-hari yang mungkin akan diabaikan. Jadi ini penting ya untuk diperhatikan. Kalau sudah seperti ini mungkin harus kita rem ya. Jadi tanda-tanda overstimulasi ini bisa kita amati ya, bisa kita lihat terkait dengan perilaku anak sehari-hari. Jadi walaupun betul sangat banyak manfaatnya ya. Jadi menggunakan teknologi itu sangat banyak manfaatnya terhadap peningkatan atau perkembangan bahasa.
Tapi tetap jangan terlalu banyak juga. Jadi perhatikan ya, segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak bagus ya, akan berdampak ke hal yang negatif malah. Nah, jadi tetap perhatikan agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga pernah ya melihat anak itu dia lebih asik dengan gadgetnya daripada bermain dengan teman di lingkungannya. Ini harus kita batasi. Bagaimana sih integrasi media dan teknologi dalam kegiatan pembelajaran? Ya, tentu ini menuntut orang tua ataupun guru untuk kreatif ya. Bagaimana bisa merancang di dalam RPPH-nya, peranan teknologi untuk dijadikan apa? Apakah sebagai alat untuk melaksanakan pembelajaran atau suatu alat yang bisa diberikan kepada anak dan anak melakukan aktivitas dengan teknologi itu. Jadi perhatikan itu. Jadi perhatikan terkait dengan kombinasi ya. Tidak pakai infokus lagi, pakai TV lagi ya. Tapi mungkin adalah beberapa yang kita bisa mengembangkan seperti virtual reality, augmented reality dan sebagainya. Jadi ini memang dituntut keterampilan atau kemahiran orang tua atau guru dalam merancang kegiatan-kegiatan yang kreatif. Perlu digarisbawahi bahwa guru dalam menggunakan teknologi harus diintegrasikan juga dengan metode-metode tradisional. Ini kenapa? Karena tetap ya yang namanya perkembangan pertumbuhan anak itu tidak bisa apabila kita berorientasinya kepada teknologi saja. Tetap ya yang namanya peran-peran kayak permainan di luar ruangan, bermain secara tradisional, bertemu dengan lingkungan sebayanya, bermain yang bisa dibongkar, yang ada bentuk kegiatan aktivitas motoriknya itu harus penting. Nah, jadi tidak hanya sebatas terpapar oleh ragam konten ataupun media digital yang lainnya. Jadi tetap harus ada tradisionalnya ya, harus ada kegiatan real ya, nyata gitu ya. Tidak hanya terpapar secara dunia maya, tapi juga harus nyata. Nyata seperti apa ya, dengan menggunakan permainan-permainan atau metode-metode yang biasa dulu kita lakukan dengan anak-anak sebelum adanya teknologi sekarang. Kemudian contoh aktivitasnya nih kalau di kelas seperti apa? Banyak ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat bagaimana guru itu menggunakan tabletnya, menggunakan handphonenya untuk menceritakan tentang suatu cerita ya. Disorot dengan menggunakan infokus, pakai layar, anak-anak menyaksikan. Ya, jadi ada yang namanya mungkin cerita digital ya, atau kisah digital. Kemudian juga bisa kita bermain kata-kata interaktif. Ya, sekarang kan banyak tuh ya yang TV-TV yang bisa touch screen. Nah, nanti anak-anak bisa maju ke depan, kemudian dia menarik garis, memasangkan, menghubungkan, kemudian juga mungkin ya mencari kata yang tersembunyi dan sebagainya. Dan juga tentu ada yang namanya lagu-lagu atau video-video pendidikan ya, sebagai bentuk persepsi di awal mungkin ya, itu pun sangat bagus. Nah, kalau untuk cara memasukkan teknologi dalam aktivitas pembelajaran ya, ini bisa dilakukan di awal atau di persepsi ataupun di pas pelaksanaan kegiatan bermainnya atau mungkin pada saat evaluasinya. Nah, jadi ini bisa secara fleksibel atau secara sesuaikan dengan kebutuhan apa gitu ya yang ingin kita capai. Ataupun mungkin guru itu memanfaatkan teknologi dalam hal perencanaan sebelum masuk kelas, seperti mungkin menggunakan aplikasi PowerPoint mungkin atau Canva, kemudian seperti YouTube gitu ya. Nah, itu banyak ya. Jadi memang ini bisa ya diintegrasikan untuk perencanaan, pelaksanaan ataupun saat kita evaluasi. Sekali lagi yang perlu diingat bahwa adanya teknologi ini bukan untuk menggantikan peran dari guru. Awas nih. Ya, jadi adanya teknologi ini hanya sebagai alat pendukung atau sebagai tools yang bisa menjembatani kegiatan-kegiatan atau pengetahuan ataupun keterampilan yang nanti kita akan ajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan di awal. Ya, jadi tenang gitu ya, ada video ini kok atau anak bisa sendiri kok nantinya, nggak gitu ya. Adanya interaksi manusia atau kita sebagai guru orang tua tetap wajib harus ada ya. Jadi apalagi anak usia dini kita kan masih belum bisa dilepas secara mandiri ya. Jadi tetap harus ada integrasikan dengan tadi permainan tradisional, integrasikan dengan aktivitas fisik di luar dan sebagainya ya. Jadi teknologi bukan sebagai dominan. Nah, perlu saya tekankan lagi bahwa meskipun teknologi ini adalah bisa membantu kita, bermanfaat untuk anak, tapi tetap
interaksi manusia itu adalah hal yang penting, yang sangat vital bagi pertumbuhan, perkembangan bahasa anak ya di dalam proses pembelajaran. Jadi tetap jangan abaikan aktivitas secara langsung dengan manusia, tidak hanya sebatas teknologi saja penggunaannya. Nah, kalau dengan orang tua bagaimana? Apakah harus terlibat? Ya jelas ya, yang namanya orang tua itu kan paling banyak waktu dengan anak. Pilih aplikasi secara bersama ya, jelaskan kepada anak mana aplikasi yang boleh dan mana aplikasi yang tidak. Diskusikan tentang apa yang nanti dipelajari anak dengan menggunakan aplikasi ini ya. Jadi pandu dulu, temenin dulu, baru nanti kalau memang anak sudah bisa, baru anak bisa mandiri. Dan terakhir adalah tetapkan aturan penggunaan. Kapan boleh, kapan tidak boleh, kapan dengan hanya cuma setengah jam, 1 jam. Ya itu adalah harus tegas, harus konsisten juga. Ya jadi jangan sampai nanti anak-anak itu dia punya HP sendiri atau tablet sendiri dan bebas gitu ya, kapanpun dia mau dia bisa menggunakannya. Jadi tetap yang namanya ketegasan orang tua atau aturan yang jelas harus tetap diterapkan ya. Balik lagi bahwa orang tua harus aktif dalam proses belajar anak dengan teknologi. Harus aktif, jadi harus melek juga literasi digitalnya, jangan sampai gaptek, jangan sampai orang tua itu kalah sama anak. Orang tua tertinggal sama anak terkait dengan informasi di gadget atau tentang literasi digital. Harus paham ya, karena sekarang zaman sudah semakin canggih, zaman cepat, zaman yang perubahannya itu luar biasa dengan adanya teknologi. Jadi anak itu sudah dari lahir itu sudah native teknologi ya. Jadi harus ya kita tidak bisa menolak ya, tapi harus beradaptasi, harus berteman dengan teknologi itu. Tapi syaratnya orang tua harus pandai juga gitu kan ya. Nah, setelah kita menggunakan teknologi dengan anak, kita belajar dengan menggunakan aplikasi yang dipakai oleh anak, kita harus mengevaluasinya. Kita tanya kepada anak kita, "Nah, gimana? Apakah aplikasi ini masih dipakai enggak? Kenapa?" Tanyakan kesulitannya, "Kamu dapat apa? Pelajaran apa dari aplikasi ini? Bisa apa?" Jadi terus pantau perkembangan anak. Ya, kalau aplikasi untuk membaca, pantau perkembangan membacanya. Untuk menulis atau untuk motorik, pantau motoriknya. Sampai kepada pemahaman atau menyimak dari suatu cerita digital. Itu pun harus kita observasi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita tanya jawab langsung, dialog sederhana, komunikasi secara langsung. Ya, tetap kita harus memilih teknologi itu berdasarkan kebutuhan ya. Jadi tidak sampai anak-anak itu lepas kontrol seperti itu. Penting untuk selalu menilai dan menyesuaikan teknologi yang digunakan sesuai kebutuhan anak ya. Jadi harus cek lagi, ini sesuai nggak sih, ini cocok nggak sih, ini relevan nggak sih dengan usia anak. Kan sekarang di aplikasi itu kan terlihat adanya rating usia ya, yang mana ini usia 4 tahun untuk baby, untuk 6 tahun, 7 tahun, itu sebagai tanda bagi orang tua untuk bisa memilihkan aplikasi yang tepat. Kesimpulannya adalah bagaimana sih teknologi ini atau teknologi dan media ini menjadikan suatu alat atau tools yang bisa membantu kehidupan atau mungkin pembelajaran bagi anak. Ya, perkembangan bahasa anak itu bisa kita manfaatkan dengan peranan teknologi. Pakai aplikasi, pakai perangkat-perangkat digital ini sangat powerful sekali. Ya, selain mungkin dengan cara permainan tradisional, teknologi pun harus kita manfaatkan. Tapi diingat harus bijak, harus dengan menggunakan etika yang tepat. Batasi screen time, batasi aturan, itu yang paling penting ya. Tidak melulu anak-anak itu terpapar gadget all the time gitu ya. Dan terakhir adalah integrasikan metode-metode itu dengan metode tradisional. Tidak melulu harus semuanya high tech, enggak. Anak harus tetap pakai yang namanya kertas, pensil gitu kan, main ke lingkungan ya, outdoor dan sebagainya. Interaksi sosial dengan teman yang lainnya ini pun sangat penting ya. Jadi harus imbang, harus sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Baik, itu saja mungkin untuk video kali ini ya. Terakhir dari saya bahwa dengan menggunakan pendekatan yang tepat, teknologi ini dapat memperkaya proses pembelajaran dan mendukung perkembangan bahasa anak usia dini. Jadi sekali lagi teman-teman semua ya, manfaatkan itu dengan bijak ya, dengan tepat ya, sesuai dengan kebutuhan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa praktek langsung di kelas ya, bagaimana cara penggunaannya, pengembangannya dan sebagainya. Baik, itu saja mungkin. Jangan lupa juga untuk minggu ini tetap mengerjakan tugas diskusi online-nya, kuis juga jangan lupa kerjakan. Ya, terima kasih dari saya, cukup mungkin untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.